Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bi idnihi man dallana ilaihi bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan keluhuran, yang maha menguasai seluruh kerajaan alam semesta dari tiada, yang menggenggam setiap nafas dan setiap detak jantung hamba-hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan konstruksi yang agung dan seagung-agungnya. Salawat dan salam semoga tersampaikan, tersanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita selaku umatnya yang masih mengikuti ajaran beliau dan sampai nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Maka beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikannya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, di ayat ini ada dua. Yang pertama, kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Untuk apalah kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan juga sebaliknya, untuk apa kita berbuat baik, patuh kepada kedua orang tua, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Yang lebih afdal, kita beribadah kepada Allah secara bersungguh-sungguh dan juga patuh kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridha walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain." Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan juga murkanya Allah ada pada murka orang tua. Maksudnya, apabila orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita selaku anak-anaknya. Dan juga apabila orang tua kita murka kepada anaknya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Seperti itu. Contoh misalnya, kita meminta restu, ingin menuntut ilmu, merantau jauh, dan orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho dengan perjalanan untuk mencari ilmu. Maka Allah akan memberikan kita keberkahan yang lebih lagi. Tapi kalau orang tua kita tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho. Seolah-olah kalau orang tua kita itu ridho kepada kita, arsy itu tergoncang, maka malaikat akan mengaminkan doa-doa kita selalu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lah." Apabila anak keturunan cucu Adam wafat, meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Di sini kita diwajibkannya untuk berdoa kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kita sudah dirawat dari kecil sampai besar. Dari kecil kita sudah dididik pelajaran agama oleh kedua orang tua kita yang paling pertama. Guru yang pertama adalah orang tua kita. Kita diajarkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila orang tua kita sudah wafat, kita mendoakannya, Allahumma ighfir warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Seperti itu. Kita wajibnya mendoakan kepada kedua orang tua kita,
Dan apabila orang tua kita masih hidup, masih lanjut usia, maka kita harus terus patuh dan menjalankan perintah orang tua kita. Dan juga kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.